Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk memaparkan sedikit materi mengenai intermediasi keuangan syariah. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Saudara Umar, Saudara Handika Panji, Saudari Andini Maudina, dan Saudara Muhammad Hari Rafli. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari, atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai, di mana pihak yang dibiayai tersebut berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan secara transparan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam ekonomi konvensional, keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, sedangkan bank syariat tidak mengenal istilah bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Dari bagi hasil inilah perbankan syariah memperoleh pendapatan bagi hasil. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan sewa-menyewa atau ijaroh. Ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya, prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila dalam jual beli, objek transaksinya adalah barang, dan ijaroh, objek transaksinya adalah jasa. Jenis pembiayaan syariah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode waktu pendek atau panjang untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek tidak melanggar syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah yaitu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek atau usaha baru, ekspansi,
relokasi proyek yang sudah ada, dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik. Akad yang biasanya diterapkan dalam jenis pembiayaan investasi syariah adalah akad murabahah atau akad jual beli dan akad ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif syariah diperuntukkan kepada nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperuntukkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jenis akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan konsumtif syariah ada dua, yaitu akad murabahah dan akad ijarah. Yang keempat, pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar. Dan yang terakhir, pembiayaan takeover, yaitu pembiayaan yang timbul akibat takeover terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Handika Panji. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada penghimpunan dana. Sebagai lembaga finansial intermediari, salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum, penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Adapun tujuan penghimpunan dana oleh bank yaitu yang pertama, penyimpan harta atau aset berharga. Kedua, pengelola investasi yang baik atau professional investment manager. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan. Seterusnya, ada meningkatkan kemampuan likuiditas bank. Selanjutnya, melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha. Terakhir, penambahan sarana atau prasarana baru biaya kegiatan operasional bank. Jadi, itu fungsi dari bank menghimpun dana dari masyarakat. Selanjutnya, ada prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsipnya wadiah dan prinsip mudharabah. Selanjutnya ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang ditetapkan adalah wadiah yaddomanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah domanah berbeda dengan wadiah amanah. Wadiah domanah, barang titipan bisa dimanfaatkan si penerima titipan, asalkan dapat izin dari pemiliknya dan harus dibalikin sesuai dengan utuhnya. Sementara wadiah amanah, si penerima titipan itu nggak bertanggung jawab atas barang yang hilang atau rusak karena barang titipannya tidak dimanfaatkan. Nah, selanjutnya, keuntungan umum dari produk ini adalah yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedang pemilik dana
tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat, ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip yang kedua, yaitu prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola, di mana dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal ini, bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua. Maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana atau sahibul mal, prinsip mudharabah terbagi menjadi 3, yaitu mudharabah mutlaqah atau unrestricted investment account. Yang kedua, mudharabah muqayyadah atau restricted investment account, dan mudharabah mustarakah. Mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras, sekalipun memperoleh izin dari pemerintah, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa pinjamin, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Terdapat 2 jenis mudharabah muqayyadah. Yang pertama, mudharabah on balance sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Yang kedua, mudharabah off balance sheet. Jenis mudharabah on balance sheet merupakan simpanan khusus, di mana pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Sedangkan mudharabah off balance sheet, jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan simpanan khusus bagi
Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Terus yang ketiga, mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Selanjutnya, jasa keuangan. Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemilik yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Nah, terdapat dua jasa. Yang pertama itu sarf atau jual beli valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing selain dengan prinsip sarf, jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Yang kedua, ijarah atau sewa. Jenis kegiatan antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administratif dokumen atau kustodian. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Selanjutnya ada intermediasi keuangan. Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha. Pemerintah maupun fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peran penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung permodalan yang memadai. Karena meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar, namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal, maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya. Selanjutnya, kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara atau intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memperlancar arus pembayaran di mana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.